Hai, saya Malsi. Selamat datang di channel saya. Teman-teman, saya mau cerita ya. Jadi, waktu itu saya ceritanya ketemu prospek lah. Ketemu prospek, kebetulan teman saya sendiri. Jadi udah lama lah kenalnya ya. Terus saya presentasi ceritanya. Saya presentasi program di mana dia memberikan proteksi kalau masuk rumah sakit ditanggung sepenuhnya 100% biaya rumah sakit. Biaya rumah sakitnya ditanggung 100% sama kita. Dapat lagi santunan kalau sampai kena sakit kritis. Kalau sampai meninggal, ada warisan legacy buat keluarganya. Saya presentasi tuh. Presentasi, ngobrol. Cukup lama waktu itu kalau nggak salah. Lebih dari sejam ya. Presentasi, ngobrol segala macam. Sampai akhirnya kesimpulannya, oke Mal, ini program bagus cuma gue nggak butuh. Kenapa nggak butuh? Karena gue nggak mau Mal. Gue pengennya itu fokusnya itu adalah nilai tunai yang terbentuk Mal. Karena gue tahu ini modal ini kan unit link. Iya ini unit link. Gue pengennya nilai tunai. Ya lo bikinin aja nilai tunai. Jadi gue kepengen pokoknya perkembangannya berapa gitu. Saya bingung. Saya bilang kayak gini. Saya bingung sejujurnya. Saya bilang gini. Bro, yang lo maksudkan itu berarti lo fokusnya itu adalah mencari keuntungan ya. Dia bilang iya. Saya bilang itu nggak tepat gitu loh. Kenapa nggak tepat? Ya nggak tepat lah. Sekarang biologinya gini. Lo beli asuransi, di mana konsep basic dari asuransi itu adalah lo sedang memproteksi keuangan lo kalau terkena musibah atau resiko yang berhubungan sama kehidupan sehingga mengeluarkan biaya banyak. Fungsinya itu sebenarnya. Jadi agak berbeda sama ketika yang lo ngomongin tadi. Yang lo ngomongin tadi itu sebenarnya tuh lo lagi ngomongin investasi karena lo nyari tunai. Nah, tujuan si asuransi ini sebenarnya itu adalah melindungi kita, melindungi investasi kita, melindungi aset kita apabila terkena resiko, bro. Makanya dua hal yang berbeda. Nah, lo harus punya. Kenapa gue harus punya? Iya, karena resiko itu kita nggak tahu kapan datang, bro. Kita nggak bisa milih. Udah gitu kalau kenanya gede kan bubar, bro. Saya bilang gitu. Bubar dong. Kalau misalnya kena, misalnya tiba-tiba lo kena kanker, terus butuh biaya 1 miliar. Lah kan lo nggak lucu, lo ngumpulin duit jauh-jauh hari gitu buat lo jalan-jalan, buat kesejahteraan keluarga, buat kebahagiaan keluarga, ngebahagiain anak, ngebahagiain istri. Tiba-tiba malah dipakai buat berobat kanker. Kayaknya kok sayang gitu ya, kita capek-capek ngumpulin uang tapi buat itu gitu loh. Terus tapi dia bilang gini, enggak bro, enggak mau gue. Enggak lah, udahlah. Gue mudah-mudahan gue sehat-sehat aja kok. Oke. Iyalah. Mudah-mudahan gue sehat-sehat aja kata dia. Pokoknya lo bikin aja deh, pokoknya investasi ini unit link kan. Tau lah gue, biaya akuisisi segala macam paham lah gue. Lo bikinin aja, tapi nanti ya gue belum tentu ngambil. Saya bilang, iya, saya malah agak bingung kalau dia jadi ngambil karena fokusnya ke tunai kan. Sedangkan program asuransi itu kita tidak bisa menjanjikan program unit link ya, kita tidak bisa menjanjikan nilai tunai gitu loh. Karena memang investasi itu tuh tidak bisa diprediksi. Satu, yang kedua itu biaya-biayanya itu banyak gitu loh. Karena sebenarnya asuransi unit link itu bertujuan untuk proteksi. Nanti kapan kita bahas lebih detail ya. Ini saya sekarang mau ceritanya tentang nasabah saya ini nih. Nah, terus ya sudah lah ya, karena dia minta ya udah saya bikinkan. Ya saya bikinkan tapi nanti saya akan edukasi lagi. Ya udah, terus habis itu dia susah ketemu apa segala macem, ya sudahlah, mungkin karena emang sibuk ya sudah. Waktu demi waktu berlalu gitu kan. Setelah setahun saya dapat berita kalau dia sakit. Masuk rumah sakit, agak keras penyakitnya. Gitu loh. Kaget dong. Teman-teman di grup langsung bilang, bro cepet sembuh ya. Aduh, semoga sehat-sehat aja nih. Semoga gak ada masalah. Semoga kembali seperti semula. Berbagai macam doa. Cuma kalau saya pribadi, saya mendoakannya gak di grup iya. Tapi saya lebih seneng itu japri. Ya sudah, saya jadi japri. Saya tanya, kabarnya gimana? Sehat-sehat ya bro. Saya doakan kebaikan lah. Lalu dia bilang gini, Mal, belum minta tolong gak Mal? Kenapa? Saya bilang kan, pinjemin gue duit dong.
Gue nggak enak soalnya kalau mau minta donasi sama teman-teman di grup. Oke. Nggak enak gue minta donasi sama teman-teman di grup. Gue pinjem duit boleh nggak, Mal? Buat pegangan gue berobat. Saya bilang, gue nggak ada dana buat itu. Gitu loh, gue nggak ada dana buat itu. Ya, sumbangan bisa bantu, tapi gue nggak bisa minjemin banyak. Paling berapa yang gue bisa? Saya bilang kayak gitu. Oh ya udah deh bro, dia balas. Thank you deh ya. Kalau misalnya ini kita berkabar aja deh. Ya udah, saya bilang. Terus saya mikir kayak gini teman-teman. Pada saat saya menawarkan program asuransi, dia menolak karena merasa yakin dirinya akan tetap sehat. Saya pribadi berpikiran kalau lo udah berpikiran bahwa lo tidak butuh asuransi, berarti lo siap dong kalau resiko itu datang. Teman-teman setuju gak dengan kata-kata saya tadi? Benar ya? Kalau si teman saya ini tidak mau ngambil asuransi, apapun alasannya, dia sudah tahu kan kalau dia akan kena resiko. Tapi dia nggak mau ngambil asuransi buat proteksi dia. Berarti dia sudah mempersiapkannya dong harusnya. Tapi saya kaget ketika 1 tahun kemudian ketemu dan dia kena resiko sakit tersebut. Dibilang kritis sih nggak termasuk kritis banget, tapi memang butuh biayanya lumayan. Mungkin ratusan ada lah ya. Tapi teman-teman bisa bayangin nggak? Ketika resiko itu datang, dia melakukan hal mau minta pinjem gitu loh. Kebayang nggak? Dia menolak asuransi bukan karena nggak ada duit loh pada saat itu. Karena dia nggak mau, dia ngerasa dirinya akan sehat. Begitu sakit, minta bantuan orang. Teman-teman bisa kebayang nggak? Coba ini kejadian sama kita, terjadi sama kita gitu ya. Saya sih nggak kebayang di otak saya. Ketika saya ada dana sebenarnya, saya punya duit gitu. Kita ngomong berbeda ceritanya kalau memang orangnya nggak punya duit ya. Misalnya, untuk dapetin pergantian 100% sesuai tagihan, preminya 1 juta. Sedangkan gajinya cuma 4 juta. Itu nggak mungkin memang. Atau gajinya 10 juta dan pengeluaran punya cicilan segala macam sehingga memang cash flow dia jelek. Itu nggak mungkin memang. Itu ceritanya beda loh kalau seperti itu. Tapi teman saya ini dia sebenarnya mampu banget. Sangat-sangat mampu sebenarnya. Tapi dia tidak mau dengan alasan ya mudah-mudahan gue sehat lah. Jadi ngerasa pede bahwa dia akan selalu sehat gitu loh. Terus saya kebayang kalau saya di posisi dia gitu loh. Saya sih nggak punya muka loh buat pinjem. Kalau teman-teman gimana? Saya nggak punya muka loh buat nemuin orang. Terus saya bilang, boleh nggak saya pinjem duit buat berobat? Padahal saya baru nolak gitu. Terlepas dari, saya bukan berarti mentang-mentang saya agen asuransi. Terus ketika dia nolak saya, terus oke dia udah nolak gue, berarti gue nggak pinjemin. Bukan begitu. Karena pada prinsipnya kalau saya di posisi dia, saya nggak akan punya muka loh buat pinjem duit sama orang gitu. Nggak kebayang gitu. Padahal kalau misalnya kita menyisihkan uang sedikit aja, berapa sih 1 juta? 1 juta sebulan ya. Kebetulan dia kalau nggak salah dia baru punya anak 1 ya. 1 juta sebulan itu kalau gaji dia 10 juta hanya 10%, terus 1 juta sebulan itu berarti itu cuma 30.000 sehari. Kebayang ya? Kita makan aja itu di tempat-tempat di restoran aja itu lebih dari 50. Kemarin saya nongkrong di Starbucks itu teh aja itu 25.000. Roti cinnamon roll tuh 25.000 gitu loh. Cuma buat nongkrong, which is dia bisa seperti itu gitu loh. Nongkrong mah rajin. Padahal kalau kita mengambil sedikit aja dari uang jajan kita bisa terproteksi. Paling nggak itu cara kita buat kita mengatur keuangan lah ya dari resiko. Nah, coba teman-teman bayangin deh. Kalau teman-teman ada di posisinya prospek saya itu, teman saya itu, bagaimana rasanya?
Gitu loh. Saya sih nggak kebayang. Well, that's why. Karena itu kita butuh asuransi. Bukan karena kita yakin bakal sakit, tapi karena kita semacam ikhtiar jatuhnya. Saya punya asuransi, bukan berarti saya berharap saya bisa klaim, tapi saya punya asuransi, karena itu ikhtiar saya buat melindungi keluarga saya. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Oke? Itu aja dari saya. Tapi sebelum saya closing video ini, teman-teman kalau ada yang mau konsultasi mengenai asuransi, mengenai keuangan, boleh loh. Kalau misalnya pengen nanya, tinggal chat aja di kolom komentar, boleh. Terus jangan lupa subscribe kalau misalnya teman-teman suka sama video kita, video saya maksudnya, video saya, subscribe. Itu akan mensupport saya buat saya bikinkan video lebih banyak lagi. Dan jangan lupa, kalau suka dan teman-teman bilang ini bermanfaat, tolong di-share. Oke? Itu aja dari saya. Saya Malsi. Sampai ketemu di video berikutnya.